Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Harapan Kebangkitan Rohani di hari ulang tahun GPIB yang ke-75. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 37 ayat 11 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, adalah bagian Alkitab yang mendalam, yang berbicara tentang kuasa campur tangan ilahi, dan janji pembaruan rohani manusia. Untuk memahami teks ini, pertama-tama kita harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari kitab Yehezkiel, dan keadaan spesifik dari bagian ini. Yehezkiel adalah seorang nabi di Israel kuno pada masa yang penuh gejolak. Bangsa Israel telah diasingkan dari tanah airnya dan tinggal di Babilonia. Semangat mereka hancur, dan mereka merasa mati secara rohani dan nasional. Di tengah keputusasaannya tersebut, Yehezkiel mendapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan ini dijelaskan dalam ayat Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14. Dalam penglihatan ini, Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel sebuah lembah yang dipenuhi tulang-tulang kering, melambangkan keadaan bangsa Israel yang tidak bernyawa. Tulang-tulang itu melambangkan sebuah bangsa tanpa pengharapan, terpecah belah dan mati secara rohani. Namun, Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut, menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan kepada mereka sekali lagi. Saat Yehezkiel berbicara, tulang-tulang itu menyatu, urat-urat dan daging menutupi tulang-tulang itu, dan nafas Allah memenuhi mereka dengan kehidupan. Visi ini merupakan metafora yang kuat bagi pemulihan bangsa Israel. Konteks Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, mengingatkan kita, bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, ketika harapan tampaknya hilang, campur tangan ilahi dapat membawa kehidupan baru. Hal ini mengajarkan kita, bahwa janji-janji Allah itu kekal, dan bahwa Allah tidak hanya dapat menghidupkan kembali sebuah bangsa, tetapi juga seorang individu yang tersesat. Ini adalah pesan pengharapan dan pembaruan, mengingatkan kita, bahwa dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan situasi yang paling tidak bernyawa pun, dapat diubah menjadi situasi yang bersemangat dan meneguhkan kehidupan. Kesimpulannya, Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, merupakan sebuah bukti akan kekuatan iman yang bertahan lama, dan adanya janji akan kebangunan rohani. Hal ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan dapat memberikan kehidupan, bahkan ke area terkering dan paling terpencil dalam hidup kita, dan bahwa harapan tidak akan pernah hilang, selama kita tetap beriman kepada Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, atau GPIB, sebuah denominasi Kristen Protestan yang berpengaruh di Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-75,
Ini bukan hanya merupakan kesempatan untuk merayakan kegembiraan, tetapi juga untuk merefleksikan perjalanan spiritualnya. Dalam konteks tonggak sejarah ini, Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, membawa pesan mendalam tentang pengharapan dan kebangunan rohani, yang memperkuat iman kita, sebagai anggota jemaat GPIB. Bagian yang menampilkan visi lembah tulang kering ini, kiranya menyentuh hati komunitas jemaat dari GPIB di tengah berbagai tantangan, perpecahan, dan ketidakpastian global. Bacaan ayat Alkitab hari ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan dapat memberikan kehidupan baru ke dalam situasi yang tampaknya tidak bernyawa. Sama seperti Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang kering dan menyaksikannya menjadi hidup, kita juga dipanggil untuk beriman dan berharap pada kuasa Allah, yang mampu mengubahkan sebuah kondisi kematian, jadi kehidupan. Ulang tahun GPIB ke-75, merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan perjalanan luar biasa gereja ini. Gereja ini telah menghadapi banyak cobaan dan pergumulan selama bertahun-tahun, namun tetap bertahan dan berkembang. Ketahanan ini merupakan bukti kebangkitan dan pembaharuan yang dapat terjadi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Pesan Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, pada perayaan ulang tahun GPIB yang ke-75 ini sangat jelas, pengharapan dan kebangunan rohani tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga merupakan bagian integral dari perjalanan iman kita. Sama seperti Tuhan memberikan kehidupan baru ke dalam tulang-tulang kering, Tuhan akan terus memperbarui semangat kita, komunitas kita, dan denominasi kita. Perayaan ini mengingatkan bahwa dengan iman dan persatuan, komunitas GPIB dapat menemukan kekuatan dan tujuan baru, dipandu oleh janji kasih Tuhan yang tak tergoyahkan. Ini adalah pesan yang memperkuat iman kita, dan mengobarkan pengharapan kita, di saat kita memulai babak selanjutnya dalam perjalanan GPIB ke depan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan pada janji Tuhan, mengetahui bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, Dia dapat memberikan kehidupan dan pengharapan ke dalam situasi terburuk kita. Seperti tulang kering yang dipulihkan dalam penglihatan Yehezkiel, kita perlu memberikan kehidupan baru ke dalam perjalanan rohani kita. Doa yang teratur, pembacaan kitab suci, dan refleksi firman Tuhan, sangatlah penting. Penglihatan akan tulang yang bersatu, menandakan kesatuan dan penyembuhan. Kita harus secara aktif berupaya menjembatani perpecahan, mendorong rekonsiliasi, dan berupaya mewujudkan komunitas yang lebih harmonis. Kitab suci adalah sumber bimbingan, kekuatan, dan inspirasi bagi kita. Karena itu kita harus membenamkan diri dalam firman Tuhan, membiarkannya mengubah hidup kita. Sama seperti GPIB yang telah berkembang pesat selama 75 tahun, kita juga harus menemukan tujuan baru dalam perjalanan kekristenan kita. Tonggak sejarah ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan dapat merevitalisasi misi dan visi kita, sebagai salah satu gereja di negara kesatuan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merayakan hari jadi GPIB yang ke-75 ini, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak tergoyahkan. Semoga pesan pengharapan dan kebangkitan dari Yehezkiel 37, ayat 11 sampai ayat 14, menginspirasi kita untuk menerapkan iman, kesatuan, dan hubungan relasi yang lebih dalam dengan firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati GPIB dan membimbing kami dalam perjalanan kami ke depan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.